Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haya. Adapun pengertian filsafat pendidikan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Dari kata kerja filosofien berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofi. Ada pula yang mengatakan filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya hikmah. Dengan demikian diartikan cinta kebijaksanaan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran. Dari pengertian secara etimologi itu, filsafat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang hikmah. Yang kedua, pengetahuan tentang prinsip atau dasar-dasar. Yang ketiga, mencari kebenaran. Dan yang keempat, membahas dasar-dasar dari apa yang dibahas. Filsafat adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalannya. Atas dasar uraian di atas, maka kami memberikan suatu konsep bahwa filsafat mempunyai pengertian yang multidimensi. Nah, yang pertama itu filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus sistematis. Pemikiran yang sistematis inilah yang dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Sistematis pemikiran seorang filosof banyak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, yaitu pertama lingkungan, zamannya, pendidikan, dan sistem pemikiran yang memengaruhi. Yang kedua, harus konsepsional. Secara umum, istilah konsepsional berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikir yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan suatu dengan realnya, sehingga maksud dari konsepsional tersebut sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang terkonsepsi, yaitu jelas, karena berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya. Yang ketiga, harus kohren. Maksudnya adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Kohren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis, uraian tersebut tidak dikatakan sebagai uraian yang tidak kohren atau runtut. Yang keempat, harus rasional. Maksud rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaedah-kaedah berpikir logika. Yang kelima, harus sinoptik. Sinoptik artinya
pemikiran filsafat yang harus melihat hal-hal yang menyeluruh dalam kebersamaan secara integral. Yang keenam, harus mengarah kepada pandangan dunia. Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. B. Filsafat sebagai pandangan hidup. Diartikan sebagai pandangan hidup karena filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kuadrat di manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Sebagai sumber kehidupan manusia, maka lahirlah bermacam-macam filsafat sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan unsur raganya dapat melahirkan filsafat biologi. Yang kedua, manusia dengan unsur rasanya dapat melahirkan filsafat keindahan atau estetika. Yang ketiga, manusia dengan unsur mutualismenya, kesatuan jiwa dan raganya, dapat melahirkan filsafat antropologi. Yang keempat, manusia dengan kedudukannya sebagai Tuhan dapat melahirkan filsafat ketuhanan. Yang kelima, manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial dapat melahirkan filsafat sosial. Yang keenam, manusia sebagai makhluk yang bakal dapat melahirkan filsafat berpikir logika. Yang ketujuh, manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk dapat melahirkan filsafat tingkah laku atau etika. Yang kedelapan, manusia dengan unsur jiwanya dapat melahirkan filsafat psikologi. Dan yang kesembilan, manusia dengan segala aspek kehidupannya dapat melahirkan filsafat nilai aksiologi. Yang kesepuluh, manusia dengan sebagai warga negara dapat melahirkan filsafat negara. Yang ke-11, manusia dengan unsur kepercayaannya terhadap supernatural dapat melahirkan filsafat agama. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, juga dipergunakan untuk persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Pandangan hidupnya itu tercermin dalam sikap, hidup, dan cara hidup. Sikap dan cara hidup tersebut akan muncul apabila manusia mampu memikirkan dirinya sendiri secara total. Itulah tadi mengenai sedikit penjelasan filsafat pendidikan. Audio Jungle.